Dijadikan tersangka ya itu tidak adil. Kenapa? Karena saya tidak berbuat. Orang tidak berbuat bisa dijadikan tersangka, saya juga nggak tahu itu kalau bisa seperti itu. Polemik mengenai kasus sianida yang melibatkan Jessica Myrna masih bergulir sampai sekarang. Meski di tahun 2016 silam, putusan hakim yang menjatuhkan vonis terhadap Jessica Myrna sebagai tersangka dengan tuduhan pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara menimbulkan banyak keraguan dan kejanggalan. Sehingga di tahun ini, kasus tersebut diharapkan banyak masyarakat agar dibuka kembali demi tegaknya keadilan di negeri ini. Kejanggalan kasus sianida dan seruan minta tolong masyarakat Indonesia kepada Jokowi, benarkah Jessica Wongso akan dibebaskan tahun ini juga? Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Awal kematian. Kasus kematian Myrna Salihin, seorang wanita cantik berusia 27 tahun ini, mendadak jadi heboh usai sahabatnya Jessica Wongso dituduh sebagai pihak yang meracuninya di Oliver Cafe. Kasus ini memakan waktu persidangan berbulan-bulan lamanya. Perhatian masyarakat tercuri dan rasa kebencian publik kepada Jessica tak terbendung. Bagaimana seorang sahabat dapat membunuh sahabatnya sendiri? Begitulah emosi yang terluap di tahun 2016 kemarin. Hingga hakim memutuskan Jessica sebagai tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan vonis 20 tahun penjara. Masyarakat bersorak gembira dan merasa bahwa saat itu vonis terhadap Jessica dinilai sudah adil, walaupun nyawa sahabatnya tak bisa dikembalikan. Bertahun-tahun berlalu usai ketok palu itu, Jessica menjalani kehidupannya sebagai tahanan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta. Kehidupan di penjara. Jessica hanya bisa pasrah ketika dirinya digelandang masuk ke dalam rutan. Kehidupan sempit dan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana tidak, gadis cantik yang terbiasa hidup di Australia sebagai orang merdeka dengan ekonomi mapan dan lahir dari keluarga yang bahagia, kini Jessica harus menerima takdir tak adil di balik jeruji besi. Gelarnya sebagai sarjana desain grafis dari salah satu kampus ternama di Australia kini seolah ia pendam dan kubur di balik bantal yang usang. Jessica hanya bisa menatap langit dan besi. Gadis cantik itu kehilangan harapannya untuk menikah. Ia kehilangan banyak waktu bersama orang tuanya, ia bahkan kehilangan karirnya. Pelan-pelan Jessica mencoba menerima keadaan itu. Ia mulai aktif sebagai guru bahasa Inggris bagi para penghuni rutan. Jessica juga didapuk sebagai instruktur senam. Tak lupa Jessica juga menyalurkan bakat gambarnya untuk mengenang detik-detik ketok palu vonis tak adil yang harus ia derita selama 20 tahun. Sang kuasa hukum, Otto Hasibuan, turut prihatin. Baru kali ini ia mendapati kliennya di penjara tanpa prosedur hukum yang benar. Myrna mati karena sianida, tapi hanya pendapat pribadi. Otto menyoroti, kalau memang mati diracun, ayo otopsi. Tapi saran kuasa hukum Jessica diabaikan oleh hakim. Kita berpendapat, orang mati karena sianida tak boleh ditentukan sebabnya kalau tidak dilakukan otopsi. Ucap Otto seperti seorang ayah melindungi anak perempuannya. Teguh pada kebenaran. Pelan-pelan waktu berjalan dan tak terasa Jessica sudah berusia 35 tahun sekarang. Kesibukannya di dalam penjara sejenak melupakan nasib hidup tak adilnya. Hingga Jessica diberitahu oleh kuasa hukumnya, ada produser film yang ingin mengangkat kasus sianida itu. Dari sinilah awal kasus sianida itu mencuat ke publik. Dengan judul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso, film ini menarik perhatian publik lagi. Karena terdapat banyak sekali kejanggalan dari narasumbernya. Mulai pernyataan ayah korban, Edi Darmawan, hingga saksi ahli patologi asal Australia yang harus dideportasi hanya karena kesaksiannya meringankan Jessica. Simpati masyarakat pun mulai berubah
Dari yang dulunya sebagai pembenci Jessica, kini sebagai penolong Jessica. Media sosial dipenuhi dukungan terhadap gadis berusia 35 tahun itu. Masyarakat pun menuntut agar kasus ini segera dibuka kembali. Otto Hasibuan sempat menawarkan satu-satunya pilihan kepada Jessica agar bebas dari penjara, yaitu grasi. Tapi dengan syarat, Jessica dipaksa mengaku bersalah kepada Presiden Jokowi. Namun tawaran tersebut ditolak Jessica. Bagaimana mungkin saya mengakui apa yang tidak saya perbuat? Saya bukan pembunuh. Lebih baik 20 tahun di penjara daripada harus berbohong demi kebebasan. Media sosial Jokowi. Setelah melihat kesabaran dan kejujuran Jessica yang teguh dengan kesaksiannya, mulai persidangan 7 tahun lalu hingga sekarang ini, masyarakat semakin yakin bahwa Jessica bukan pelaku pembunuhan itu. Satu nama yang kemudian dicurigai sebagai dalang kematian Mirna Salihin adalah ayah kandungnya sendiri. Ini tak terlepas dari wawancara Edi Darmawan yang beberapa kali keceplosan mengucap hal-hal yang mengarah terhadap pembunuhan berencana itu. Jika hukum tumpul, maka suara rakyat tak bisa dibendung. Terpantau akun media sosial Instagram Jokowi dipenuhi dengan permohonan agar Jessica segera dibebaskan. Sampai sekarang, Presiden Jokowi tak bereaksi. Namun jika Jokowi buka suara, maka sudah kita pastikan Jessica akan segera dalam zona keadilannya. Edi ancam Jokowi. Melihat gelombang dukungan yang besar terhadap Jessica Wongso membuat ayah Mirna kalang kabut. Bahkan isu mengenai grasi yang akan membebaskan Jessica sampai ke telinganya. Edi bahkan menentang Jessica untuk melakukan grasi dan menghadap Jokowi. Ia menyebut apabila hal itu terjadi, mungkin saja Jessica akan digantung oleh Jokowi. Kalau mau minta grasi ke presiden kita nih sekarang yang terhormat, Bapak Joko Widodo, dia paling benci teroris pembunuhan. Harapan orang tua Jessica. Asa dan kerinduan orang tua berkumpul bersama anaknya masih belum bisa tercapai. Meski menetap dan tinggal di Australia, orang tua Jessica kerap menjenguk anaknya di penjara. Tak ada yang bisa diberikan selain doa dan pelukan. Tentu saja, waktu singkat jam jenguk sebentar menghadirkan perpisahan yang mengurai air mata ayah, ibu, dan putrinya. Memang tidak mudah untuk membuka kasus ini kembali. Apalagi di tengah situasi pesta demokrasi yang mulai dekat. Tapi percayalah, kebenaran akan menuntun jalannya sendiri. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye!